Salam Merpati Lovers, selamat sore. Sore ini langsung kita bakal kasih jawaban dari pertanyaan kawan kita. Ada dua pertanyaan dari dia. Yang pertama, dia bertanya merpatinya masih muda, sudah setar, sudah rajin ngolong, itu bermasalah atau enggak. Dan pertanyaan yang kedua, merpatinya ini entah ini bahan juga kali ya, kalau digandeng itu mau tinggi, mau ngolong, tetapi kalau memang nggak digandeng atau diengkel itu nggak berani ngolong, bahkan nggak mau tinggi sama sekali. Itu ada permasalahan dari jawaban dari pertanyaan tersebut atau enggak. Nah, di sini langsung kita bahas, semoga bermanfaat video kita sore ini. Salam Merpati Lovers, selamat sore. Sore ini langsung kita bikinkan jawaban dari pertanyaan kawan kita sesuai opening awal. Sebelum saya lanjutkan, terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe, like, dan komen yang udah bantu jawab. Terima kasih banyak. Terus ada pertanyaan, Bang, boleh nggak saya upload ini video Abang di channel ini untuk saya upload ulang di YouTube pribadi saya? Boleh, apapun boleh, karena sengaja saya setting video yang setiap hari saya upload itu sengaja saya setting, saya izinkan remix. Saya izinkan re-upload biar teman-teman di sana kalau memang mau re-upload atau posting video ini ke YouTube pribadi dia boleh. Untuk yang baru-baru belajar nge-YouTube juga boleh, nggak ada masalah, itu sudah saya izinkan, silahkan. Saya nggak peduli apapun alasan orang, mau orang ada yang nggak ngizinin, pelit kata, nggak peduli gue. Kalau saya langsung silahkan, langsung ke pokok pembahasan awal ya. Pembahasan awal kita sesuai opening awal, yang kita jawab yang pertama, merpati muda sudah setar, sudah rajin ngolong, itu bermasalah atau enggak? Kalau ditanyakan pertanyaan itu ke saya jawabnya nggak masalah, asalkan jangan terlalu dipaksa, disesuaikan jadwal latih, konsistensi saat latihan, konsistensi dalam perawatan, pemulihan tenaga, istirahat, duduk telur, cabut telur, itu diperhatikan. Merpati muda pasti aman, pasti aman, tetap memiliki tenaga nantinya, tetap bakalan rajin ngolong nantinya setelah dia rampas biik. Yang penting jangan sampai kehabisan tenaga saat diporsir latihan semasa dia masih biik, itu yang nggak boleh. Tetapi kalau masih tahap wajar, nggak apa-apa, masih peak 1, sudah setar, sudah rajin ngolong, nggak apa-apa, lanjutkan. Yang penting jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu dipaksa. Kita juga sebagai owner jangan terlalu nafsu. Itu jawaban dari yang pertama. Kalau jawaban yang kedua untuk kawan kita ini ya, yang dia bertanya merpatinya masih muda nih, masih bahan, sudah setar, sering ngolong, tapi kalau digandeng gitu loh, kalau digandeng dia sering ngolong nih, tetapi kalau giliran gak digandeng dia nggak berani ngolong, bahkan nggak mau stabil tinggi terbangnya. Kenapa tuh Bang? Oke, saya jawab kali ini. Khusus pertanyaan kedua kali ini, kesimpulannya yang satu aja kita ambil dulu ya. Kesimpulannya itu merpati masih kurang tenaga. Ya, merpati yang kurang tenaga, merpati yang kurang tenaga, memang kalau digandeng dia cepat ngejar lawan. Kalau memang dia udah biasa gegandeng ya, dia tetap ngejar gandengan. Kalau gandengannya tinggi, dia tetap tinggi. Tapi kalau dia engkel sendiri, pasti ngerobok. Karena apa? Karena dia masih belum memiliki tenaga yang pas, yang benar-benar maksimal untuk mencapai ketinggian saat dia terbang sendiri. Ya, itu. Atau kemungkinan besar dia memang kebiasaan sewaktu kecilnya sering digandeng nih, jadi kebiasaan ikut gandeng. Masih kecilnya, waktu masih terlalu kecil dilatih piik di lapangan, terus sampai dewasa dia kebiasaan nih. Nah, biasanya gitu. Harusnya kan memang boleh dari kecil kita latih gandeng, tetapi diselang-seling, jangan terus digandeng. Sekali engkel, 2 kali gandeng, sekali engkel, 2 kali gandeng, sekali engkel gitu, atau 2 kali gandeng, 2 kali engkel. Nah, jadi prosesnya begitu. Jangan mentang-mentang udah bisa gandeng masih piik, terus sampai start digandeng, terus nggak dilepas-lepasin gandeng. Walaupun katanya gandengannya udah digonta-ganti, itu nggak ngaruh Bang. Kalau untuk kasus yang kayak gini nggak ngaruh, walaupun digonta-ganti gandengannya. Kalau memang udah terbiasa ngegandeng, nanti dia kebiasaan ngegandeng terus gitu. Jadi kalau saran saya untuk kawan kita ini, kalau memang sudah terlanjur seperti itu, ini sekedar opsi jalan keluar ya, nggak menggurui, nggak bermaksud sok pinter, nggak ya. Kita masih sama-sama belajar. Lo pulang dari awal,
fokus cari tenaga dan fokus ke betina. Gak usah terlalu jauh-jauh. Dari lob ulang awal dekat sampai 500 meter di engkel aja terus. Dan setiap perawatan malam harinya, pastikan perawatannya khusus ke penambahan stamina atau tenaga pada si merpati tersebut. Apalagi mumpung masih muda nih, kesempatannya masih luar biasa, peluangnya banyak untuk dibenahi lagi. Siapa tahu bisa jadi wah lagi nanti setelah dia jadi player. Itu yang harus diutamakan. Nah, setelah dimaksimalkan perawatannya, fokus ke perawatan penambahan tenaga di malam harinya, itu ada beberapa trik. Barulah kita konsisten tahap pelatihannya. Dilepas gandeng dari lob dekat sampai jarak 500 meter. Kalau memang dari jarak segitu sudah mulai kelihatan tinggi, nah itu udah mulai tuh, udah pertanda dia bakalan mau tinggi. Intinya bertahap. Kalau merpati yang seperti itu, kalau memang setelah dia memiliki tenaga, dia pasti naik sendiri. Apalagi itu udah aman. Soal trek jalur, sudah hafal jalur kan, udah gampang banget sih kalau menurut saya tuh. Kita udah nggak takut lagi, menghafal jalur, ditambah lagi treknya, hilang apa enggak, muter apa enggak, keliling apa enggak, atau male atau enggak gitu, istilah-istilah pemain burung ya, beda-beda daerah kan gitu. Karena dia udah hafal trek, tugas kita cukup mencari atau menambah tenaga si merpati tersebut sampai sudah kelihatan bakalan tinggi stabil. Semoga berhasil. Jadi untuk kawan kita ini PR-nya ya itu fokus ke tenaga. Pertanyaan yang kedua tadi udah saya jawab ya, fokus ke tenaga. Jadi kawan kita ini harus wajib fokus ke tenaga, itu harus digaris bawahi guys ya. Saya juga lupa, nanti saya selipkan ini pertanyaannya di channel ini, di layar atas sebelah kiri dan sebelah kanan nanti deh. Pertanyaan pertama udah saya jawab ya, pertanyaan pertama udah saya jawab, nggak masalah, jawabannya nggak masalah. Walaupun merpati muda sudah setar duluan, udah rajin ngolong, nggak masalah. Yang penting jangan terlalu berlebihan, konsisten latihannya, bertahap sampai nanti dia rampas piyik, langsung kita unjuk gigi. Semoga nanti sesuai apa yang kita harapkan, sesuai kinerja apa yang kita inginkan, sesuai pola latihan apa yang sudah kita terapkan. Semoga podium. Dan kalau yang kedua tadi gampang kan, cuma fokus ke perawatan tenaga aja, dan sistem latihannya lob ulang sampai 500 meter cukup di engkel, nggak boleh digandeng lagi. Kalau sudah kelihatan tinggi baru deh gas. Kalau memang ada kurang jelas, silahkan di kolom komentar. Kalau masih bingung, silahkan di kolom komentar. Kalau ada yang udah bertanya di kolom komentar belum saya jawab, nanti pasti saya jawab. Dan terus untuk kawan-kawan tolong sih seperti biasa, tolong bantu jawab kalau memang sempat waktunya. Kalau mau bercanda di kolom komentar silahkan, yang penting menggunakan kalimat yang sopan. Apalagi ya, saya rasa cukup deh, nunggu nanti komentar-komentar di video-video berikutnya, termasuk komentar ini nanti apalagi sih video yang bakalan kita angkat di channel ini. Terima kasih banyak, salam merpati lovers Indonesia.